semua tentunya tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, dengan penuh khidmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah membimbing kita, memberikan ilmu-ilmunya tentunya lewat para ulama, para guru-guru kita, sehingga kita bisa mengenal apa itu agama Islam, apa saja yang harus kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, malam yang kedua, yang mana kita sudah menjalankan satu hari puasa, maka dari itu puasa itu sendiri tentunya banyak sekali anugerah, banyak sekali pelajaran, maupun melatih kita, fisik kita maupun mental kita untuk bisa berpuasa satu hari penuh. Apalagi ketika kita puasa, tentunya kita tidak luput dari banyaknya mungkin salah ke orang lain atau orang lain yang salah kepada kita. Maka dari itu, puasa itu sendiri melatih kita, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tentunya salah satu atau ada dua yang dapat kita ambil pelajaran maupun kita latih ketika kita berpuasa satu hari penuh untuk kedepannya. Yang pertama yaitu melatih kita untuk bersikap jujur kepada siapapun, entah itu ada orang lain maupun tidak ada orang lain. Tentunya puasa ini melatih kita untuk jujur dalam segala hal. Jangan sampai kita untuk berbohong kepada siapapun, terutama berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, yang mana ketika makhluknya ada di sampingnya pasti mendengar, pasti melihat. Ketika tidak ada di sampingnya, maka tidak akan bisa mendengar maupun melihat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada dimanapun dan kapanpun kondisi kita. Maka dari itu tentunya puasa ini melatih kita untuk jujur. Entah itu kita puasa itu bisa satu hari penuh, ataupun jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Ada teman yang mengajak kita untuk mungkin membatalkan puasa, lalu kita bertemu dengan orang tua kita ataupun saudara kita bilang berpuasa. Itu justru suatu kebohongan, tidak jujur. Tentunya suatu kebohongan ini tidak membatalkan puasa, akan tetapi suatu kebohongan tidak jujur akan mengurangi pahala puasa kita. Tentunya banyak sekali yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Tentunya kalau yang dapat membatalkan puasa kita bisa masih menghindari, akan tetapi yang dapat mengurangi pahala puasa kita, tentunya kita bisa tahu sendiri, kita bisa menjaga ataupun tidak. Yang kedua yaitu yang dapat melatih kita, yaitu jangan pernah marah kepada siapapun yang berbuat buruk kepada kita. Karena apa? Tentunya kita puasa satu hari penuh, tidak mungkin kita melewati rintangan hal seperti itu. Entah itu saudara kita yang berbuat buruk kepada kita, entah mencaci, entah itu langsung berbuat tangan kepada kita. Maka di dalam Islam, ketika kita berpuasa, jangan pernah marah untuk kita latih.
Tentunya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, la taghdab, jangan engkau marah, walakal jannah, niscaya kamu akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua perkara ini bisa kita latih, bisa kita ambil pelajaran untuk kita hindari. Atau yang pertama jujur, kita harus bisa melakukan, ambil pelajaran. Yang kedua, jangan pernah marah kepada siapapun yang berbuat buruk kepada kita. Malah Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita semua, ketika ada orang yang menyakiti kita, kita bukan berbuat buruk, tapi kita berbuat baik, mendoakan supaya orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, banyak sekali yang kita ambil dari beliau, dari Nabi Muhammad. Maka dari itu, meskipun susah payah dalam menjaga kita untuk tidak marah, tapi kita setidaknya sudah berusaha jangan pernah marah kepada siapapun ketika kondisi kita masih berpuasa. Tentunya ketika kita marah kepada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, tentunya akan mengurangi pahala kita. Karena apa? Kita marah, apalagi ketika kita main pukul tangan kepada orang tersebut, ataupun ketika orang tersebut mencaci kita caci balik, maka itu mengurangi pahala puasa kita. Mungkin yang tadi bisa kita ambil pelajaran dan juga kita latih agar puasa ke depan kita bisa kita hindari hal-hal yang berbohong kepada orang lain maupun berbuat buruk kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.